Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu. Dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga, ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Dikata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya.
Oto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada rame XTC, kata Oto. Oto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Oto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, rame XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik.
Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga,
Ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian,
Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, EMNM Ramex TC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang.
kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya, yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga, ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan.
Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin, hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, RAM XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut.
Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, Aep menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, Aep juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian Aep ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu. Dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga, ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstrasi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka.
Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Oto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Oto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Oto. Oto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik.
Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata EMNM RAM XTC-nya tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca, kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda.
Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga? Ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega, kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa,
Namanya ingatan kan? Sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa. Jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, RAM XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon.
Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari. Cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga, ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda.
Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, RAM XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap.
Pernyataan AEP itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AEP jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AEP juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AEP tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AEP menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AEP juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AEP ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga? Ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstrasi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina.
Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Dikata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak Mektar di JMPT SMA kita merame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, merame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan 1 lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian.
Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, RAM XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak,
kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu. Dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga? Ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam.
Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, EMNM RAM XTC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Rudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius. Sosok A.E. sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama A.E. kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK 6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini A.E. menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, A.E. mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan A.E. itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika A.E. jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian A.E. juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan A.E. tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, A.E. menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, A.E. juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian A.E. ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam.
Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan satu terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Kedelapan orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca. Kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu, dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga? Ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali. PK, 6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega. Kata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak Mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu,
namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup, sedangkan satu lainnya divonis 8 tahun penjara dan telah bebas. Dalam pemberitaan selama ini, Linda disebut mengalami kesurupan 3 hari setelah kematian Vina dan Eki. Kini, Linda membela diri. Seolah tak mau ditunjuk sebagai biang kerok, Linda mengaku kerasukan setelah 1 minggu Vina dan Eki tewas. Sebenarnya tuh bukan 3 hari, kesurupannya. Cuma sudah terlanjur kakaknya Vina kan ngomong 3 hari. Ya mungkin lupa, namanya ingatan kan, sudah 8 tahun kan lupa ya? Mungkin kan lupa, jadi ya sudah, kata Linda, dikutip dari salah satu podcast di YouTube, Jumat, 27 September 2024. Linda pun tak mau disalahkan atas tertangkapnya 8 orang dalam kasus Vina. Sekarang, karena dikait-kaitkan nih, gara-gara Linda jadi orang tertangkap gitu kan. Sebenarnya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, Vina dan Eki tewas. Soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya kan hari Sabtu, saya kerasukan hari Sabtu, ungkap Linda. Menurutnya, saat ia mengalami kerasukan, polisi telah melakukan penangkapan terhadap para pelaku. Linda mengatakan, cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarga dan tetangga. Hasil ekstraksi data ponsel Widya Sari alias Widi akhirnya dibuka. Hasil ekstraksi ponsel Vina itu dibongkar di sidang PK terpidana kasus Vina di Pengadilan Negeri Cirebon pada Jumat, 27 September 2024. Ekstraksi data ponsel Widi ini dilakukan ahli digital forensik Rismon Hasiholan. Hasil ekstraksi tersebut sebagai pembanding dari hasil ekstraksi data ponsel Vina yang lebih dulu dibuat oleh penyidik kepolisian. Berdasarkan ekstraksi ponsel Widi terungkap ada beberapa kata yang hilang di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik dan dilampirkan dalam berkas kasus Vina Cirebon. Di sidang yang dipimpin Hakim Ari Ferdian itu, Rismon membeber hasil ekstraksi yang dilakukan tanpa mengedit atau membersihkan simbol-simbol dalam pesannya. Karakternya lain-lain karena saya memungut dari sampah digital. Di situ ada karakter-karakter, di situ yang kita dapatkan, ungkap Rismon di depan persidangan. Hasil ekstraksi ponsel Widi ini semakin menguatkan adanya percakapan antara Widi dan Vina di pukul 22.14 waktu Indonesia Barat. Hal ini sesuai dengan hasil ekstraksi ponsel Vina yang dibuat penyidik. Otto lalu membandingkan isi SMS dari ponsel Widi itu dengan hasil ekstraksi ponsel Vina. Ternyata kata, EMNM Ramex TC-nya, tidak ada di hasil ekstraksi yang dibuat penyidik. Nasib A.E. Prudiansyah, saksi yang menyebut kasus Vina Cirebon adalah pembunuhan, kini semakin terpojok. Bahkan, salah satu pengacara terpidana kasus Vina, Jutek Bongso, menyindir A.E. begitu jenius.
Sosok AF sempat jadi sorotan karena jadi saksi mata yang mengaku melihat para pelaku yang kini jadi terpidana dalam kasus Vina Cirebon tersebut. Kini, nama AF kembali santer terdengar bahkan sampai terpojok di lanjutan sidang PK6 terpidana kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon tersebut. Tak lagi seperti pertama kali kemunculannya, kini AF menjadi orang yang dianggap paling bertanggung jawab atas semua kesaksian yang diberikan. Dalam kasus Vina Cirebon, AF mengaku melihat ada pelemparan batu dilakukan oleh 11 orang dalam jarak lebih dari 50 meter pada Sabtu malam hari di atas pukul 21 WIB pada tahun 2016 di Jalan Saladara yang gelap. Pernyataan AF itu langsung dipatahkan pengacara 6 terpidana kasus Vina Cirebon, Jutek Bongso. Jutek Bongso bahkan melontarkan kalimat satir yang menyebut jika AF jenius dan memiliki penglihatan tajam. Jutek Bongso menambahkan, hanya jika bukan orang jenius dan hebat, kemungkinan orang tersebut membawa teropong atau merekam dengan CCTV. Selain itu, kesaksian AF juga akhirnya terbantahkan. Ahli mata dari Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Dr. Mayasari Wahyu membeber analisisnya terkait penglihatan AF tersebut. Sebelumnya, dalam wawancara dengan sejumlah media, AF menyebut melihat peristiwa pelemparan dan pengejaran dalam jarak sekira 100 meter pada malam hari. Dari jarak itu, AF juga bisa mengidentifikasi orang-orang yang terlibat dalam peristiwa itu dan kendaraan yang digunakan. Kesaksian AF ini yang digunakan penyidik Polres Cirebon Kota untuk menjerat 8 tersangka, hingga akhirnya 7 diantaranya divonis hukuman seumur hidup, dan 1 lainnya 8 tahun penjara. Andi Malinda Putri alias Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina Cirebon. Linda seolah enggan ditunjuk sebagai biang kerok atas kasus Vina Cirebon. Padahal diketahui bersama Linda yang membuat kasus Vina Cirebon menjadi viral tahun 2016 silam. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu tanggal 27 Agustus tahun 2016. Polemik terjadi soal motif kasus Vina Cirebon 2016. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang divonis penjara seumur hidup. Terpidana kasus Vina Cirebon diantaranya Eko Ramadhani, Eka Sandi, Hadi Saputra, Jaya, Supriyanto, Sudirman dan Evaldi alias Ucil. Sedangkan 1 terpidana, Saka Tatal sudah dibebaskan. Ke-8 orang ini divonis bersalah membunuh Eki dan Vina Cirebon. Motif pembunuhan senada dengan isi rekaman suara Linda yang konon saat itu kesurupan arwah Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. 3 hari setelah kematian baru aku mulai kerasukan. Seingat aku tuh malam suka nyisir depan kaca, kebiasaan buruk aku tuh suka curhat di kaca sambil nyisir. Tiba-tiba aku ngerasa badan aku udah sakit udah ditontonin orang-orang, kata Linda di YouTube Deddy Mulyadi. Keterangan ini senada dengan kakak Vina, Marliana saat diwawancara Denny Sumargo. Di 3 harinya, siang ambil HP malamnya temennya kemasukan di rumah dianya. Saya ditelepon, kata Marliana dikutip dari YouTube Denny Sumargo. Marliana bercerita mendatangi rumah Linda pukul 1 waktu Indonesia Barat. Saya ke sana sama bapak jam 1 malam. Almarhum cerita, saya rekam, kata Marliana. Rekaman suara Linda kesurupan Vina kemudian diserahkan ke polisi oleh Marliana. Saya yang bawa rekaman ke polisi. Saya ceritain awalnya, ngambil HP saya tunjukin HP-nya, saya tunjukin foto motornya. Bukti rekaman saya kasih, baru polisi bergerak, kata Marliana. Marliana menerangkan ia memberi bukti rekaman Linda kerasukan pukul 1 waktu Indonesia Barat. Jam 1 malam saya kasih bukti rekaman itu melalui Wagitu. Dia bergerak subuh, kata Marliana. Tapi kini Linda justru mengubah ceritanya. Seolah tak mau ditunjuk jadi biang kerok, Linda mengaku kerasukan 1 minggu pasca Eki dan Vina tewas. Malam itu tuh bukan 3 hari, cuma terlanjur kakak Vina kan ngomong 3 hari. Mungkin lupa, namanya ingatan sudah 8 tahun lalu, rekaman pertama itu, kata Linda. Linda menekankan tak mau disalahkan atas kasus Vina Cirebon. Sekarang dikaitkan, gara-gara Linda jadi orang tertangkap. Kebenarannya kemasukan itu 7 hari setelah kejadian, soalnya Sabtu ketemu Sabtu. Meninggalnya Sabtu saya kerasukan hari Sabtu, kata Linda. Linda mengatakan cerita ini merupakan hasil konfrontasi dengan keluarganya. Sudah konfirmasi ke keluarga, ingat gak sih kapan ternyata benar hari Sabtu karena hari Kamis kejadian aneh di malam Jumat rumahnya ada yang ngetok-ngetok. Ternyata benar 7 hari kesurupan itu malam, kata Linda. Kasus kematian Vina Cirebon semakin terang dengan sidang lanjutan peninjauan kembali, PK,
6 terpidana di Pengadilan Negeri Cirebon, Jumat, 27 September 2024, disiarkan langsung oleh Kompas TV. Kuasa hukum 6 terpidana yaitu Otto Hasibuan yang diberi kesempatan menanyakan hasil ekstraksi SMS antara Vina dengan Widi, sahabat Vina Cirebon. Kasus Vina Cirebon terjadi pada Sabtu 27 Agustus 2016. Dalam tuduhan jaksa berdasarkan para saksi saat itu Vina dan Eki dikeroyok oleh para terpidana pada pukul 21.15 waktu Indonesia Barat. Otto Hasibuan mengkonfrontir hal itu dengan ahli ekstraksi dari kepolisian dan Widi serta Mega sahabat Vina. Awalnya Otto menanyakan hasil ekstraksi dari ponsel Vina dan Widi pada saat kejadian 8 tahun silam. Widi lalu menjelaskan bahwa SMS Vina tersebut artinya, mau gak Meg? Mega, entar dijemput sama kita minum ramai-ramai sama XCT. Mohon maaf, minum itu artinya minuman keras. Pribadi Vina memang sering minum bareng Mega, dikata Widi menjawab Otto sambil membenarnya bahwa saat itu mereka bertiga memang sering minum minuman keras bareng. Widi menolak ajakan Vina dan mempersilakan Vina dan Eki untuk meneruskan acara mereka. Widi menjelaskan bahwa komunikasi dengan Vina itu benar adanya. Sementara Mega dalam sidang tersebut membenarkan bahwa dirinya, Vina dan Widi merupakan sahabat yang sering minum bareng saat itu. Otto Hasibuan mengatakan dari hasil ekstraksi SMS tersebut hampir semuanya sama dengan hasil ekstraksi dari pihak kepolisian. Akan tetapi ada sedikit yang beda dari SMS Vina ke Widi. Ekstraksi dari kepolisian ada yang beda, ujarnya. Otto menyebut bahwa hasil ekstraksi dari pihaknya SMS Vina adalah, mau gak mektar di JMPT SMA kita rame XTC-nya. Dari pihak polisi tidak ada, rame XTC, kata Otto. Otto mengatakan pihaknya tidak mau menuduh polisi menghilangkan kata-kata itu, namun hal itu sudah menjadi fakta. Semoga menjadi pertimbangan hakim, jelasnya. Terkuak nasib Andi Malinda Putri alias Linda wanita yang mengaku kesurupan arwah Vina. Nama Linda kembali disebut-sebut dalam sidang PK terpidana kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Linda dituding sebagai penyebab kasus kematian Vina dan Eki yang sebelumnya hanya kecelakaan lalu lintas akhirnya berubah menjadi pembunuhan dan ruda paksa. Kini, setelah kasus ini makin terbuka, Linda kembali muncul dengan kesaksian berbeda. Linda seolah enggan disalahkan sebagai biang kerok atas kasus yang menjerat 8 terpidana kasus Vina. Linda awalnya bercerita ke Deddy Mulyadi bahwa ia kesurupan di hari ketiga setelah Eki dan Vina tewas. Kuasa hukum Saka Tatal, Titin Prialianti, menuntut agar tim khusus bentukan Kapolri memeriksa Linda terkait kasus Vina Cirebon. Sekadar diketahui, Linda merupakan teman Vina Cirebon yang viral lantaran pernah kesurupan diduga arwah Vina. Dari keterangan Linda kesurupan itulah muncul dugaan kuat Vina Cirebon dibunuh, bukan kecelakaan. Titin pun mendesak soal kesurupan Linda dan juga dugaan adanya relasi Linda dengan kepolisian di Polresta Cirebon harus diusut. Menurut Titin hal itu menjadi PR yang harus dikerjakan oleh tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo. Nama Linda terus dikaitkan dengan kasus kematian Vina di Cirebon, Jawa Barat, 2016 silam. Linda disebut sempat kerasukan arwah Vina dan membongkar kasus kematian tragis pada 2016. Kini, Linda mendadak mengubah kesaksiannya soal kasus Vina. Awalnya kasus Vina disebut sebagai pembunuhan hingga membuat 7 orang